Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini yang kita bahas adalah hadis yang ke-608 dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari insyaallah. Dan semoga dimudahkan bagi kita semuanya untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyir salihin fid dharain amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la yaqa asabi'ahu thalatha. Kata sahabat Anas ibn Malik bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau makan itu beliau la'iqa asabi'ahu thalath, beliau jilatin 3 jemari beliau. Qala wa qala idza saqat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha. Dan beliau juga bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau suapan salah seorang di antara kalian jatuh, falyumit anhal adha, maka hendaklah jazakumullah khairan, dia buang kotoran-kotorannya. Kemudian wal yakulah, hendaklah dia makannya. Wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia meninggalkan luqmah tersebut atau makanan tersebut untuk syaitan. Di dalam hal ini ya ikhwah, ini kan pembahasan masih berkaitan tentang masalah ketawaduan Rasulullah SAW. Di antara hadis yang digunakan ataupun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah dalam hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau, kalau kita lihat hadisnya, adalah mengajarkan tentang adabut ta'am ataupun adabul akli, yaitu masalah etika tata cara makan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini dalam syariat agama Islam ya ikhwah, biasanya kalau ada sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam sehari-hari, biasanya pembahasannya ataupun hadis-hadisnya sangat banyak, termasuk hadis yang berkaitan tentang masalah cara makan sesuatu sesuai dengan etika an-nabawiyah atau sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Nabi Muhammad beliau cukup memperhatikan, mengajarkan segala sesuatu termasuk dalam etika makan, bahkan termasuk al-khara'ah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh orang Yahudi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khara'ah," kata orang Yahudi, bahwa nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatunya terhadap kalian, termasuk masalah WC ini, tentang masalah qada'ul hajah, tentang masalah bagaimana cara buang hajat, bagaimana etika yang disebutkan semua oleh Rasulullah SAW sampai sedetil-detilnya. Berapa nanti kalau seandainya istinja, berapa batu yang perlu untuk digunakan, berapa usapannya, termasuk diantaranya adalah tata cara makan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Ini hadis diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Redaksi yang digunakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang model begini ini, perbuatan yang dilaksanakan Nabi Muhammad tidak hanya dilaksanakan sekali saja. Artinya Nabi Muhammad SAW di saat beliau makan ini,
Beliau menjilati jari jemari beliau tidak hanya sekali ini saja. Di saat sahabat Anas beliau melihatnya. Dari bahasa yang digunakan kana idza akala, ini adalah suatu bahasa redaksi untuk menunjukkan tentang ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekali saja yang satu dilihat oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk mengikuti apa yang dilaksanakan oleh beliau. Di sini ikhwah sekalian, ini kan ada pernyataan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau makan laika asabi'ahu thalatha, beliau menjilati jari beliau yang berjumlah 3. Artinya 3 di sini maksudnya adalah 3 jari yang beliau gunakan untuk mengambil makanan, yaitu bagian jempol atau jari, kemudian bagian jari telunjuk, kemudian jari tengah-tengah. 3 jari ini yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk makan. Sebagian ulama menafsiri ini adalah untuk semua jenis makanan, untuk semua jenis makanan. Kalau untuk semua jenis makanan, otomatis nasi yang kita makan, walaupun toh kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan 3 jari ini, mereka lari ini, tidak banyak makan ataupun mungkin butir-butir nasi yang bisa diambil oleh 3 jari jemari ini. Ini adalah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua ini adalah untuk khusus jenis makanan yang memang memungkinkan untuk menggunakan 3 jari. Kalau nanti jenis makanannya itu adalah susah untuk menggunakan 3 jari, artinya mungkin nggak selesai sebagaimana mungkin makan nasi, maka tidak jadi masalah kalau seandainya 5 jari semuanya maju bareng. Ini kata para ulama yang menafsiri bahwa ini adalah hanya untuk jenis makanan yang memungkinkan menggunakan 3 jari. Alasan mereka bagaimana? Nasi di zaman Nabi Muhammad SAW tidak umum. Baru mungkin zaman-zaman belakangan al-mutaakhirun mereka menjumpai sesuatu yang disebut sebagai nasi. Kemungkinan kalau seandainya di zaman Nabi Muhammad SAW ada nasi di sana, kemudian mereka makan nasi. Seandainya mereka makan nasi, kemungkinan tidak kenyang. Jadi begini ya ikhwah, ini kan zaman-zaman Muhammad, zaman-zaman dahulu. Teman-teman kita di saat kita belajar di Yaman, mereka makan nasi itu cuma di saat siang hari saja. Pagi hari mereka nggak mengenal nasi, malam hari mereka nggak mengenal nasi. Nasinya adalah di saat siang hari, di saat mereka ghada, di saat mereka makan siang, itu pun kadang-kadang masih campur dengan roti. Karena kenapa? Karena kata mereka ini nasi ini nggak ngenyangin nih, nggak ngenyangin. Kalau seandainya mereka kerjanya itu okol, katanya ini nggak bisa mendukung ataupun tidak bisa membangkitkan tenaga. Ini orang-orang Arab kapan? Di zaman-zaman kita saat ini. Sehingga nggak umum kalau seandainya mereka di zaman Nabi Muhammad SAW ada nasi di sana. Kalau seandainya ada nasi, dimungkinkan nanti menggunakan 5 jari maju bareng. Ini adalah penafsiran yang kedua, yaitu untuk 3 jari. Kata kelompok ulama yang kedua, ini adalah diperuntukkan untuk jenis-jenis makanan yang memang dimungkinkan menggunakan 3 jari. Kalau tidak dimungkinkan menggunakan 3 jari ataupun terlalu ribet, maka 5 jari maju bareng. Saat ditanya ini jenis makanan yang memungkinkan menggunakan 3 jari, ini jenis makan apa? Makanan yang berbentuk butir-butiran. Mungkin roti kemudian dipotong-potong, bisa untuk menggunakan 3 jari. Ataupun mungkin biji-bijian anggur, tamar, memungkinkan untuk menggunakan jari. Ataupun mungkin daging yang dibuat slice ataupun dipotong-potong, memungkinkan untuk menggunakan 3 jari. Sedangkan untuk jenis makanan atau bahkan mungkin minuman yang di sana ada kuahnya, menggunakan 3 jari, lari makanannya. Ini adalah
penafsiran sebagian ulama. Karena memang di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman beliau tidak umum orang-orang makan nasi. Tadi itu yang kita kisahkan, untuk orang-orang Arab ataupun sebagian orang Arab, mereka kurang segar di saat makan nasi. Memang karena mereka nggak terbiasa. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin mereka pernah makan bareng dengan orang Arab satu nampan, karena mereka tidak terbiasa makan nasi, sehingga biasanya nasinya ini berantakan. Nasinya berantakan. Misalnya, ini piring nih, ini piring. Mereka menggunakan begini, nggak bisa rapi. Karena kenapa? Mereka begini. Sehingga nasi-nasi ini tertangkap di sini, sedangkan di sini pada jatuh semua di bawahnya. Jelas insyaallah. Ini yang pernah makan bareng dengan orang-orang Arab akan mengetahui bagaimana kemampuan mereka dari segi mengambil nasi. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena mereka belum terbiasa. Tidak terbiasa. Sehingga sebagian di antara mereka lebih memilih menggunakan sendok. Kalau seandainya Ustaz, kalau misalnya Anda mengikuti pendapat ulama yang pertama, sudah secara mutlak semua jenis makanan, maka silahkan dilaksanakan. Kalau seandainya mau mengikuti pendapat ulama yang kedua, silahkan juga dilaksanakan. Ini termasuk suatu kesunahan. Yang perlu untuk diingat di sini ya ikhwah sekalian, di samping tadi itu kita bahaskan tentang masalah 3 jari ataukah 5 jari. Di samping itu yang perlu diperhatikan yang bisa dilaksanakan baik pengguna jari 5 ataupun pengguna jari 3 di saat makan. Ada suatu kesunahan yang bisa ataupun perlunya untuk mereka terapkan. Yang berupa apa? Di sini Nabi Muhammad SAW la'iqa asabi'ahu salat. Beliau menjilati jari jemari 3 jari jemari yang berjumlah 3 yang beliau gunakan untuk makan. Kenapa yang dijilat cuma 3? Karena memang yang digunakan oleh beliau cuma 3 ini. Artinya kalau misalnya ataupun seandainya Rasulullah SAW beliau menggunakan 5 jari, niscaya nanti yang akan beliau jilati adalah 5 jari. Ini ya ikhwah sekalian, ini adalah kesunahan Nabi Muhammad SAW yang mungkin kadang-kadang sebagian di antara orang-orang tua di zaman kita saat ini tidak mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengambil suatu kesunahan Nabi Muhammad yang berupa jilat jari yang mungkin di sana masih ada makanannya, kemudian dijilati untuk mendapatkan suatu keberkahan. Kalau misalnya orang di zaman kita saat ini, Ustadz ini jorok nih, kalau ada orang-orang jilati jari jemari di saat mereka makan, ini kelihatannya ini jijik ini jijik. Kalau misalnya yang mengucapkan kata-kata semacam ini itu adalah orang kafir ataupun orang non muslim, mungkin masih logis karena mereka nggak ada aturan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Gak ada keimanan dalam hati mereka. Cuman kadang-kadang perkataan semacam ini terucapkan oleh seorang muslim. Kemungkinan yang pertama adalah dia belum mengetahui hadisnya. Kalau seandainya mengetahui hadisnya dan di dalam hatinya ada kecintaan untuk mengikuti sunnah, dia tidak akan keberatan ataupun dia tidak akan merasa jijik di saat ada orang lain menjilati jari jemarinya di saat sehabis makan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia punya aturan sendiri walaupun tahu ditunjukkan oleh suatu hadis yang sahih, dia tetap tidak mau. Ini yang bahaya yang kedua ini. Jenis yang kedua ini yang bahaya. Karena kenapa? Karena mungkin ada celah bahwa dia itu merasa lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang alasannya bermacam-macam. Apa diantaranya? Ustadz, ini kan Nabi Muhammad di zaman-zaman dahulu jumlah makanan itu masih sedikit sehingga sangat eman. Tahu eman? Sangat sayang. Kalau seandainya ada makanan jatuh tidak dimanfaatkan. Ini alasan yang terlalu dibuat-buat. Sedang kita saat ini ya Ustadz katanya, kita ini kan hidupnya saat ini sebab berkecukupan,
serba lebih-lebihan. Kalau sampai diambil sesuatu yang jatuh ini, walaupun toh misalnya cuman sekedar irisan labu yang dimasak, seandainya ya, ini terlalu keterlaluan kita ini, kata mereka, ataupun sebagian di antara orang yang tidak mau mempraktikkan sunnah ini. Ya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, ini tidak berkaitan tentang masalah jumlah makanan yang di zaman Rasulullah sampai zaman kita saat ini. Karena alasannya tidak dalam segi banyak ataupun sedikitnya makanan yang kita miliki, tetapi adalah alasannya yang disebutkan Nabi Muhammad di akhir hadis-hadisnya tentang masalah apa? Tentang masalah keberkahan. Keberkahan makanan yang dimakan oleh seorang muslim. Tentunya dalam segala aspek kehidupan kita perlu mikir untuk masalah keberkahan. Keberkahan itu apa? Kata para ulama adalah ziyadatul khair fi kulli syai'. Tambahnya suatu kebaikan dalam segala hal. Kalau kebaikan dalam ataupun keberkahan yang kita peroleh dalam makanan, insya Allah makanan yang kita makan akan bermanfaat untuk asupan fisik kita dan juga untuk asupan ruhani kita. Karena kenapa? Karena ada keberkahannya. Mungkin insya Allah kita lebih giat untuk mengaji. Insya Allah karena keberkahan tersebut dimungkinkan kita lebih bisa berusaha untuk mencari hal-hal yang halal. Karena keberkahan dimungkinkan kita diringankan oleh Allah SWT untuk ibadah secara giat di saat makan makanan yang ada keberkahannya tersebut, ataupun di saat kita ini makan sesuatu yang ada berkahnya, insya Allah fisik kita lebih dijaga oleh Allah SWT ataupun hal-hal manfaat yang lainnya. Masalah keberkahan. Jadi saat makan itu ya ikhwah, tidak hanya sekedar yang penting kenyang. Kenyang belum tentu berkah. Kenyang belum tentu berberkah. Buktinya apa? Ada sebagian di antara orang kenyang, dia kuat, justru kuatnya fisik yang dia miliki digunakan untuk berbuat maksiat. Ini makan makanan yang nggak berkah, yang model-modelnya semacam ini. Sebabnya apa? Kemungkinan di antara sebabnya ya tadi ini, ada keberkahan yang mungkin bisa untuk kita dapatkan, cuman tidak kita mengusahakan untuk mendapatkannya. Apa itu? Kita merasa ogah untuk menjilati jari jemari di saat habis makan, dan lebih pertimbangan menggunakan otak kita, menggunakan kebiasaan di antara umat manusia karena malu orang lain sehingga tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini yang perlu untuk kita singkirkan. Tapi kadang-kadang kita memang perlu untuk menjaga cara, biar nanti kalau seandainya mungkin orangnya ini mungkin baru pertama kali mungkin mengenal Islam, dan nanti mungkin khawatir mungkin dianggap sebagai sesuatu yang jorok, sehingga kita juga perlu untuk hati-hati di saat menjilati ini. Jangan sampai misalnya sampai nanti menimbulkan suara yang kencang. Sudah begini dijilati kemudian keluar suara. Kemudian sambil dalam keadaan tergesa-gesa. Orang yang makan kemudian sampai menjilat-jilat bagian jari jemarinya dengan tergesa-gesa, seakan-akan menampakkan rasa rakus di sana. Ini yang mungkin membuat sebagian di antara orang merasa ogah untuk praktek yang semacam ini, sehingga perlu kita jaga. Mungkin ke bawah begini, atau mungkin kita tutupin, atau mungkin kalau terbiasa lawan kita makan ini dalam satu piring misalnya, ataupun dalam satu perjamuan, silahkan untuk dijilat nggak jadi masalah. Di antara para ikhwah, di antara teman-teman satu kajian makan kemudian dijilati habis jari jemarinya nggak jadi masalah. Ini ya ikhwah sekalian, ini adalah nanti di bagian terakhirnya dibahas masalah barokah ini. La'iqa asabi'ahu thalath. Kalau alasannya itu adalah menyangkut masalah keberkahan, pertanyaannya, Ustadz, anak ini terpaksa menggunakan sendok di saat makan. Apakah boleh? Diperbolehkan. Cuman kesunahan yang menyangkut masalah menggunakan jari jemari untuk makan sebagaimana Muhammad SAW tidak kita dapatkan. Karena beliau di saat makan, beliau tidak menggunakan perantara barang ataupun media yang lainnya, kecuali langsung tangan menyentuh bagian makanannya. Kalau misalnya Ustadz, ana menggunakan
menggunakan sendok, apakah perlu juga untuk dijilatin? Perlu juga untuk dijilatin. Perlu juga untuk dijilatin. Karena kenapa? Karena alasannya tadi itu menjilati, di antara alasannya adalah karena kita tidak tahu di mana letak keberkahannya. Jangan-jangan keberkahan makanan yang kita makan tersebut terletak pada nasi ataupun mungkin remah-remahan yang masih menempel di jari jemari kita, ataupun yang nempel di sendok kita. Kalau sendok langsung ditaruh di cucian piring, sama sekali tidak dibersihkan, ini khawatir jangan-jangan nanti yang ke bawah air di cucian itu adalah keberkahannya di sana. Sehingga dalam ajaran Rasulullah SAW perlu untuk dibersihkan sebersih-bersihnya, termasuk nanti adalah membersihkan piring yang digunakan untuk makan. Kita perhatikan di alasan berikutnya di sini, ya ikhwas sekalian. Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak tahu makanan kalian atau keberkahan makanan kalian itu terletak di bagian mananya. Karena ini adalah menyangkut masalah sesuatu yang gaib. Tidak kelihatan keberkahannya di mana diletakkan oleh Allah SWT, di sebelah mana? Apakah di bagian sendok tadi yang kita gunakan untuk makan sisanya, ataukah mungkin 1 butir nasi, 2 butir nasi yang masih tersisa di piring dan kemudian keburu dimasukkan dalam cucian piringnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu keberkahan dalam makanan yang kita makan, maka pastikan di saat kita makan semua dihabiskan. Jangan menyisakan 1 sendok ataupun 1 suapan. Pastikan sampai bersih sebersih-bersihnya. Kecuali memang ada sebagian di antara barang yang mungkin menyertai kita di saat makan dan tidak memungkinkan untuk dimakan. Apa itu? Duri dari ikan, ataupun mungkin sebagian tulang yang sudah tidak mempan lagi gigi kita untuk menggigitnya. Kalau mungkin masih tulang-tulang muda, bisa kita gigit seandainya mau tulang. Kalau misalnya sudah alot, maka udah cukup, nanti mungkin dijilati bagian kuah-kuahnya, sisanya langsung kita buang. Ini adalah untuk memaksimalkan usaha kita mendapatkan suatu keberkahan yang kita makan. Kemudian di antaranya Muhammad di sini beliau mengatakan, qala idza saqatat luhmatu ahadikum, jika suapan makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, falyumit anhal adza, maka hendaklah dia membuang kotorannya. Jadi kotoran yang nempel di tanah mungkin. Wal yakulha, lalu hendaklah dia makan bagian yang bersih, dan janganlah dia menjadikan atau meninggalkan makanan tersebut ditinggalkan untuk setan. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini Nabi Muhammad, beliau ngomong begini ini. Apakah rumah Nabi Muhammad ataupun rumah para sahabat yang beliau ajari perkataan semacam ini keramikan ataukah tidak? Rumah Nabi Muhammad di zaman-zaman dahulu keramikan ataukah tidak? Tidak keramikan. Apakah ada karpetnya semacam ini? Tentu tidak. Di saat keadaan rumah di zaman beliau tidak ada keramiknya, tidak ada karpetnya, tidak ada permadaninya, otomatis kalau ada suatu makanan yang terjatuh langsung terkena tanahnya, terkena tanah ataupun pasirnya, yang nempel di pasir, yang nempel di tanah itu disingkirkan. Kemudian yang sudah bersih dari tanah, yang sudah bersih dari pasirnya, Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk makan. Ini kan di zaman Nabi Muhammad. Kalau di zaman beliau ngajarkan hal yang semacam itu, otomatis kalau misalnya kita makan ada sesuatu yang terjatuh, tentunya rumah kita lebih bersih dari segi lahiriahnya daripada rumah di zaman-zaman dahulu. Karena mungkin keramik yang setiap hari kadang-kadang dipel,
ada karpetnya kadang-kadang, maka nggak ada halangan kita untuk membuang makan yang langsung jatuh. Yang langsung jatuh. Maka lebih harus perhatian lagi. Di saat ada makanan jatuh kita ambil, kita lihat secara lahiriahnya ini nggak ada kotorannya ini, nggak ada kotorannya. Kalau seandainya kita mau langsung makan, nggak jadi masalah. Ustadz kan banyak kuman-kumannya. Masalah kuman kita nggak mengetahuinya. Masalah kuman kita nggak mengetahuinya. Kalau seandainya bisa langsung dimakan dan mau langsung dimakan tanpa dicuci terlebih dahulu, silakan. Jalan insyaallah ya. Jadi ini adalah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang sebagian di antara kita di saat ada, kalau kita makan bakso misalnya, makan bakso, namanya apa Allah alam yang bagian bulatannya, kalau di kampung saya namanya pentol, yang bagian bulatan ini yang dimakan dalam bakso ini. Yang baksonya kalau jatuh ini, kadang-kadang kita tidak mau untuk mengambilnya. Kita tidak mau untuk mengambilnya. Nabi Muhammad beliau mengajarkan untuk mencari suatu keberkahan dalam makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengajarkan untuk menjaga, memelihara sesuatu atau memanfaatkan sesuatu yang dimungkinkan. Di sana ada manfaatnya. Kalau misalnya tadi itu pentol jatuh atau bakso jatuh, mestinya kita nggak membiarkannya kemudian langsung dibuang di tempat sampah, enggak. Nabi Muhammad SAW itu beliau mengajarkan untuk manfaatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, bukan langsung dibuang. Apalagi di sana dimungkinkan keberkahan terletak pada makanan yang jatuh tadi itu. Cukup nanti mungkin dicuci, kemudian dimakan, masukkan lagi biar hangat lagi, kemudian kita makan. Tadi jangan sampai lupa ya ikhwah, urusannya, masalahnya bukan dari segi banyak ataukah tidaknya bakso yang kita beli, tetapi adalah terletak pada mana? Pada keberkahan yang diletakkan oleh Allah SWT, diletakkan di bagian makanan yang mana yang satu kita makan. Kalau antum perhatikan ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ada suatu kejadian Nabi Muhammad SAW, ini hal lain nih, tapi menyangkut masalah pembahasan masalah Nabi Muhammad, beliau mengajarkan untuk memanfaatkan sesuatu yang bisa untuk dimanfaatkan, yang masih bernilai suatu kemanfaatan. Hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Maimunah, istri beliau radhiyallahu anha. Ada seekor kambing yang sebelumnya disedekahkan terhadap budak ataupun budak perempuan yang dimiliki oleh Maimunah. Suatu saat kambing ini mati. Saat mati kemudian ditarik, mau dibuang. Nabi Muhammad melihatnya, kemudian beliau mengatakan, "Halla khattum ihabaha," atau kama qala Rasulullah. Apakah tidak lebih baiknya kalian itu memanfaatkan kulitnya? Dijawab oleh orang yang menarik bangkai kambing ini, "Innaha maitah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini kan mati. Ini sahabat yang menarik, yang diberikan tugas untuk menarik bangkai kambing ini untuk dikuburkan, untuk disingkirkan biar nanti baunya tidak mengganggu jamaah ataupun mengganggu umat manusia yang lainnya. Persangkaan di antara mereka bahwa semua bangkai ataupun barang yang berkaitan tentang bangkai seekor binatang ini sama sekali tidak ada celah untuk memanfaatkannya. Nabi Muhammad beliau mengajarkan apa di antaranya? Beliau menganjurkan untuk memanfaatkan kulitnya dengan cara bagaimana? Yutahiru wal ma' wal qarad, kata beliau. Ini kulit bisa disucikan dengan cara apa? Dengan cara disamak, sebagian riwayat. Tahurul jild atau kama qala sallallahu itu adalah bidibal. Dengan cara disamak menggunakan pohon yang disebut sebagai qarad. Ini sejenis mungkin pohon yang ada getah-getahnya, yang getir-getirnya, untuk menghilangkan lemak, untuk menghilangkan bau perengus, bau amis, sampai nanti kemudian kering ini kulitnya. Kita perhatikan hanya dari segi pemakaian luar.
Innama haruma akhluha dalam suatu riwayat dalam riwayat Muslim. Yang diharamkan adalah makan. Sedangkan untuk manfaatkan dari segi luarnya digunakan untuk tikar, masih ada unsur kebolehan. Nggak ada suatu larangan. Ini sampai bangkai, kulit bangkai disuruh Nabi Muhammad SAW untuk manfaatkannya. Apalagi untuk urusan makan ini bukan bangkai, adalah sesuatu yang halal. Jangan langsung main dibuang. Jangan mentang-mentang duitnya banyak, sebulan sampai ratusan juta misalkan omsetnya. Jangan mentang-mentang begitu. Urusannya bukan masalah ente kaya atau tidak. Bukan masalah ente banyak stok makanan atau tidak. Tetapi urusannya adalah masalah keberkahan yang Allah SWT letakkan dalam makanan yang kita makan. Sehingga ini yang perlu untuk kita praktekkan. Ustadz jorok, Ustadz kebetulan anak di rumah ataupun di suatu restoran, masa makan ataupun mungkin di warung bakso, jatuh kemudian diambil, cuekin. cuekin. Antum ambil, cuci, kemudian masukkan dalam mangkoknya lagi biar hangat, kemudian dimakan. Pura-pura nggak tahu. Yang penting Allah memberikan keberkahan di sana. Ini ya ikhwah sekalian, ini adalah PR untuk kita kesemuanya. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, wal yakulha, diambil kemudian dihilangkan kotor-kotornya, wal yakulha, dan hendaklah dia makannya. Wala yada'ha lisyaitan, makanan ini jangan ditinggalkan untuk setan. Jangan ditinggalkan untuk setan. Pertanyaannya begini ini kan Nabi Muhammad beliau mengucapkan sesuatu. Itu kan kata Allah SWT, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah kecuali wahyu yang Allah SWT berikan untuk beliau. Di saat beliau mengucapkan sesuatu yang bersifat gaib, setan bersifat gaib, nggak nampak setan. Di saat setan itu nanti mengambil makanan, dia nggak nampak. Di saat setan masuk ke dalam rumah, setan juga nggak tampak. Ini pada umumnya. Karena setan bisa melihat kita tidak bisa melihat setan. Walaupun toh dalam beberapa kasus ternyata setan ataupun jin bisa dilihat sebagian sahabat di zaman tersebut. Termasuk dilihat oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah sangat masyhur tentang masalah beliau diajari membaca ayat Al-Kursi sebelum beliau tidur. Hadis sangat masyhur. Tapi pada umumnya setan itu nggak tampak, nggak bisa dilihat oleh umat manusia. Setan yang nampak itu cuma di film-film horor saja. Film akal-akalan produser atau apa namanya? Produser film. Selain itu nggak nampak. Ini Nabi Muhammad beliau mengatakan, wala ya'da'ha lisyaitan. Luqmah ataupun suapan yang terjatuh jangan tinggalkan untuk setan. Berarti kalau Nabi Muhammad beliau mengatakan jangan tinggalkan untuk setan, dimungkinkan setan itu makan dari barang yang dimiliki oleh umat manusia. Dan kembali lagi, ini adalah bersifat gaib. Saat misalnya antum kejadian, ini bakso ini, antum pengen bukti misalnya, ini bakso jatuh. Kalau menurut hadisnya ini diambil, dibersihin kotorannya, kemudian dimakan. Misalnya antum bakso jatuh, kemudian antum biarkan, sengaja dibiarkan, kemudian disimpan suatu tempat. Ini besok masih ada ataukah enggak ini baksonya ini? Kata Nabi Muhammad, jangan tinggalkan untuk setan. Ini kembali lagi ya ikhwah, ini adalah menyangkut masalah hal yang gaib yang diucapkan oleh orang yang tidak mengucapkan sesuatu kecuali dasarkan pada suatu wahyu. Walaupun toh misalnya secara lahiriahnya kita nggak melihatnya, paling tidak nanti keberkahan tidak akan kita dapatkan. Karena kenapa? Kemungkinan yang ada dalam bakso tersebut. Dan kita percaya 100% yang disampaikan oleh beliau dalam suatu hadis yang sahih, 100% benar adanya. Ini menyangkut masalah keimanan kita ya ikhwah sekalian. Keimanan kita percaya ataukah tidak pada sabda-sabda Rasulullah SAW.
Bahkan hadisnya untuk menyangkut masalah setan ini tidak hanya berada dalam hadis ini saja. Bahkan kalau kita perhatikan ada hadis yang lainnya, hadis-hadis yang sahih menyangkut masalah idza dakhala ahadukumul bait, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumah fa dzakarallaha taala, kemudian dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala inda dukhulihi, di saat dia masuk rumah, maka nanti setan akan bilang apa? La mabita lakum. Dia bilang kepada teman-temannya, la mabita lakum, kalian saat ini enggak ada tempat nginep. Karena kenapa? Ini tuan rumah, dia baca bismillah, enggak ada tempat nginep. Di saat nanti misalnya tuan rumah, pemilik rumahnya, dia mau makan malam, dan dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti bagaimana? Setan mengatakan kalian dapat makan malam. Kalau masuk rumah tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, setan dapat penginapan di sana, nginep di rumah antum gratis. Tidak ada kos yang ditarik oleh pemilik rumahnya. Gratis. Karena kenapa? Tuan rumah tidak baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, setan masuk, banyak goda-godaan di sana. Mau bangun sholat malam beratnya subhanallah. Malam-malam berantem sama istrinya, anak-anak berani bantah orang tuanya. Karena kenapa? Tadi ini di antara sebabnya. Kalau mau makan malam kemudian tidak menyebutkan nama Allah SWT atau membaca bismillah, maka setan akan mengatakan bahwa kalian punya makan malam. Dia ngomong pada teman-teman yang lainnya. Yang model-model begini ya ikhwas sekalian, ini adalah berarti setan itu dia nyertai umat manusia dalam segala aspek kehidupan umat manusia, baik dari segi nginepnya ataupun dari segi mungkin malamnya. Adraktumul mabit wal asya, kata setan ini. Di saat tuan rumah dia tidak membaca bismillah di saat masuk rumah dan tidak membaca bismillah di saat dia makan, maka setan dia bilang pada teman-temannya, adraktumul mabit wal asya, kalian telah mendapatkan tempat nginep dan juga makan malam. Nginep gratis, makan malam gratis. Ini kalau orang dia tidak mengucapkan bismillah. Termasuk diantaranya saat termasuk berhubungan suami istri, kan disuruh untuk baca bismillah, kemudian diminta untuk mengatakan Allahumma janibna dan juga seterusnya. Biar bagaimana? Biar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah ada suatu hadis ya ikhwas sekalian. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Tentang masalah apa? Tentang masalah sitruma baina ayul jinni wa aurati bani Adam idza dakhala adumul khala ay yaqula bismillah. Ini hadisnya hadis sahih. Jadi penghalang di antara pandangan jin dan juga aurat kalian itu adalah di saat kalian itu, di antara riwayat, masuk ke dalam kamar mandi, dia sebelumnya membaca bismillah. Setan itu ataupun jin dia tidak bisa melihat aurat kita, adanya bacaan bismillah tersebut. Ini sebelum masuk kamar mandi ataupun ke toilet sebagian riwayat. Sebagian riwayat yang lainnya adalah di saat melepas baju, bukan dikhususkan saja di saat masuk kamar mandi. Kalau dia membaca bismillah, maka aurat akan tertutupi dari setan ataupun dari jin. Ini hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih disahihkan diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Jadi intinya ikhwas sekalian, tadi ini adalah kita berusaha untuk memberikan suatu manfaat apapun juga kepada setan ataupun setan-setan yang mengganggu. Qala, kemudian beliau juga ataupun sahabat Anas beliau mengatakan tentang masalah perintah Nabi Muhammad SAW. Wa amara an tuslatal qas'atu. Nabi Muhammad SAW beliau merintahkan untuk tuslat ini merintahkan untuk memakan sampai habis bekas makanan dalam piring ini. Masih ada kuahnya. Kalau seandainya kita beginikan, satu biji nasi, satu biji mungkin sayur, kita beginikan, kemudian kita makan,
Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Di samping ada keberkahannya, samping itu juga nanti insya Allah memudahkan orang yang mencucinya. Kadang-kadang ya ikhwah sekalian, di antara keberkahan yang susah untuk dapatkan itu adalah di saat ada orang makan kemudian sisanya sampai banyak. Misalnya dalam walimah, walimah. Kadang-kadang kita ini kurang bijak dari segi apa? Dari segi kita mengambil makanan. Kita mengetahui kadar perut kita itu seberapa ukurannya. Kita sudah makan kadang-kadang, sudah makan. Kemudian ada makanan lagi yang lainnya, kemudian kita mengambil banyak. Enggak dibuat perkiraan ini kira-kira masih muat berapa piring ini. Sehingga di saat dia makan baru beberapa kali suapan, kebetulan mungkin juga masakannya kurang menggugah selera, sehingga langsung ditinggalkan. Kenapa enggak dari sedikit-sedikit saja? Kalau nanti kurang silakan nambah. Enggak langsung banyak, enggak tahu perkiraan perutnya, sehingga baru dimakan beberapa suapan kemudian dibuang. Yang kebiasaan-kebiasaan semacam ini tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara saudara kita di samping menyangkut masalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sini dalam makanan yang kita makan adalah ada perlu juga mikir banyak saudara-saudara kita yang mungkin mereka dalam tahap susah untuk mendapatkan sesuap nasi. Yang kemarin ada berita 3 orang meninggal nih. 3 orang meninggal di suatu apartemen yang mewah ataupun apartemen yang mahal. Meninggal kemudian setelah diteliti oleh ada investigasi ternyata 3 orang ini kelaparan. Kok bisa? Kok bisa? Baru kemarin saya membaca beritanya. Baru kemarin. Artinya ya ikhwah sekalian, kadang-kadang ada sebagian di antara orang walaupun toh kelihatan berkecukupan tinggal di suatu daerah yang mungkin bagus, tapi kita nggak mengetahui keadaan mereka pastinya. Apalagi kalau seandainya memang sebagian di antara umat kita ataupun umat Islam sendiri ataupun umat manusia pada umumnya mereka tinggal daerah-daerah yang kurang-kurangan. Bagaimana mungkin kemudian ada sebagian di antara orang dia menghambur-hamburkan makanannya, belum habis kemudian nambah lagi, akhirnya bagaimana numpuk sampahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semuanya insyaallah untuk tidak menghambur-hamburkan harta benda. Kita mencari suatu keberkahan dari segala hal termasuk adalah makanan yang kita makan. Qala, masih berapa lama? Sudah habis? Kita tambah ini satu poin terakhir ini. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kenapa kok disuruh untuk menjilati, disuruh untuk membersihkan piring sekalian sehingga tidak tersisa makanan sedikit pun dalam piring-piringnya. Kata Nabi Muhammad SAW, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian enggak tahu keberkahan diletakkan oleh Allah SWT di bagian makanan yang mana, karena kita enggak mengetahuinya. Karena kita enggak tahu keberkahan diletakkan di mana, oleh karena itu setiap ada bagian makanan yang dalam piring kita yang terjatuh silakan untuk diambil. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT baik dalam makanan yang kita makan ataupun dalam ilmu yang kita dapatkan ataupun dalam harta benda yang kita usahakan, termasuk diantaranya adalah keberkahan dalam rumah tangga kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.